Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Berkolaborasi dengan Entrepreneurship Development Center USM, Diplomat Sukses Challenge Season 15 kembali hadir untuk mendorong inovasi serta implementasi ide kreatif di dunia bisnis. Diplomat Success Challenge Season 15, sebuah kompetisi kewirausahaan termuka di Indonesia, kembali menggelar program inovatif dengan menggandeng Entrepreneurship Development Center USM dalam kampus roadshow yang digelar di Universitas Semarang. Hal ini bertujuan untuk menginspirasi dan mendukung semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa, selain itu juga mendorong para mahasiswa untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif yang mereka miliki ke dalam dunia nyata melalui program DSC. Kegiatan yang mengangkat tema Entrepreneur Talk Show dan Workshop menghadirkan narasumber owner dan founder Sweet Sunday Ice Cream Andromeda Sindoro SPT. Ia turut berbagi cara bagaimana strategi dalam merancang perencanaan untuk menjadi wirausahawan yang kompeten dan sukses di dunia bisnis. Jadi pemecahan masalah ini akan menjadi awal dari bisnisnya teman-teman dan kita bisa membuat produk yang benar-benar dibutuhkan sama masyarakat. Semua perusahaan-perusahaan besar tentu berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemecahan masalah di masyarakat, sehingga kita bisa lihat sekarang perusahaan-perusahaan multinasional semuanya sangat mensuplai kebutuhan dari masyarakat yang ada di seluruh dunia. Nah, itu adalah tips and trik bagaimana menjadi pengusaha sukses. Jadi kalau dulu teman-teman diajarin jangan cari masalah, hari ini Mas Ando mengajarkan cari masalah dan pecahkan masalahnya supaya bisa menjadi perusahaan yang bisa terus sustainable dan berkembang dari waktu ke waktu. Pemenang DSC akan meraih modal usaha senilai 2,5 miliar. Melalui kompetisi ini, para mahasiswa mampu mendapatkan dana hibah yang disediakan oleh DSC dengan proses seleksi yang ketat. Tercatat sebanyak 168 mahasiswa ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Ini adalah ajang pertama dari Entrepreneurship Development Center Competition yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan DSC atau Diplomat Success Challenge, yaitu dari Wismilak Foundation. Ini tujuannya adalah untuk memupuk rasa kewirausahaan, ya, passion kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Tidak hanya passion saja, tapi juga mengimplementasikan ide-ide yang ada di mahasiswa untuk diimplementasikan ke dalam dunia nyata melalui program DSC atau Diplomat Success Challenge. Yang nantinya harapannya mahasiswa-mahasiswa ini mampu untuk mendapatkan dana hibah yang berasal dari DSC yang nanti akan dilakukan seleksi sampai dengan di Jakarta dan di Surabaya. Untuk program Diplomat Success Challenge Roadshow ini pesertanya khusus untuk mahasiswa Universitas Semarang, baik dari Fakultas Ekonomi, Psikologi, Fakultas Hukum, bahkan mungkin dari fakultas-fakultas lain. Karang Taruna menjadi wadah para generasi muda untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat. Hal itu menjadi harapan dan tujuan bagi pengurus baru Karang Taruna, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dalam rangka memperkuat peran serta generasi muda dalam pembangunan masyarakat, pengurus baru Kecamatan Genuk resmi dikukuhkan. Berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Genuk, acara ini turut dihadiri oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pengurus Karang Taruna Kota Semarang, Kapolsek Genuk, dan Ramil 06 Genuk, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Kasih Kesejahteraan Sosial Kecamatan Genuk Sri Markumi berharap agar para pengurus baru dapat saling bersinergi dan berkarya bagi Kecamatan Genuk. Terima kasih Mas dan Mbak para pemuda-pemudi Karang Taruna Kecamatan Genuk. Saya berharap dengan adanya pengukuhan forum Karang Taruna Kecamatan Genuk ini ke depan Karang Taruna semakin tambah kompak, semakin maju, dan selalu menunjukkan kebersamaan. Sehingga ada peran di dalam semua kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Genuk tanpa terkecuali. Sehingga memang betul-betul Karang Taruna itu bisa berkarya di Kecamatan Genuk. Terima kasih. Pengukuhan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Karang Taruna dan pemerintah kecamatan dalam berbagai program sosial dan pemberdayaan kepada masyarakat. Ketua Karang Taruna Kecamatan Genuk yang baru, Saiful Mujahidin, dalam pidatonya mengungkapkan komitmennya untuk terus meningkatkan keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial. Kehadiran program-program yang bermanfaat akan menjadi fokus untuk mencapai tujuan bersama. Acara itu ditutup dengan penandatanganan berita acara dan dilanjutkan
dilanjutkan dengan penyerahan bendera Karang Taruna kepada pengurus yang baru dan sesi foto bersama sebagai simbolisasi dimulainya kepengurusan yang baru. Harapan besar tertumpu pada Karang Taruna Kecamatan Genuk untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karang Taruna jaya! Karang Taruna jaya! Karang Taruna jaya! Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa menggelar kegiatan apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla bersama TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, dan masyarakat desa Kamis siang. Hal itu guna menanggulangi adanya potensi Karhutla di puncak musim kemarau. Administrator KPH Telawa dan jajarannya melaksanakan apel siaga Kartula di BKPH Kedung Jumbleng KPH Telawa. Apel siaga juga dihadiri dan Ramil Juwangi Letus Suparman serta Kapolsek Juwangi Ibtu Bambang Sugiyarta. Apel siaga yang dilaksanakan di petak 38B RPH Bulu BKPH Kedung Jumbleng itu bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas perhutani dalam menangani dan memitigasi kebakaran hutan. Tak hanya teori, usai kegiatan apel, praktik pengendalian kebakaran pun dilakukan di petak 202E dan 39F RPH Kedung Jati. Dengan dipandu Eko Suharso, BPBD Kabupaten Boyolali. Administrator KPH Telawa, Heri Nur Afandi mengatakan dalam penanganan Kartula, pihak perhutani dipastikan selalu berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri, dan LMDH. Jadi apel siaga Karhutla pada hari ini bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya yang ada di wilayah KPH Telawa, dan juga untuk memitigasi ataupun penanganan jika sampai terjadi karhutla oleh anggota kami. Persiapan sudah dilakukan kami adalah yang pertama mensosialisasikan pencegahan kebakaran hutan ini kepada masyarakat sekitar desa hutan bersama dengan LMDH, dan juga bersinergi dengan dari unsur TNI dan Polri untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan kebakaran hutan ini dan juga penanganannya jika sampai terjadi kebakaran hutan. Jadi tidak kami parsial sendiri-sendiri antara petugas perhutani, tapi bila mana dibutuhkan juga kami bersinergi dengan anggota TNI dan Polri. Pak, untuk peran LMDH di kawasan perhutani terutama untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, itu pertama mengadakan sosialisasi di tiap kelompok. Itu Pak. Oke. Apa selama ini ada komunikasi panjenengan dengan petugas perhutani, Pak? Betul ada, karena kita mengadakan di tiap kelompok itu tidak terlepas dari Pak Mandor Perhutani, Pak KRBH, juga Pak Asper, yang dia turun langsung untuk memberikan juga pengarahan-pengarahan tentang masalah bahaya kebakaran. Melalui apel siaga tersebut, ADM KPH Telawa berharap ada sinergi petugas perhutani dengan TNI, Polri, dan masyarakat sehingga kebakaran berpotensi terjadi di puncak musim kemarau ini dapat dikendalikan. Ribuan umat Katolik di Semarang mengikuti ibadah Misa Kudus secara online yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 September 2024. Meski berlangsung secara online, tak mengurangi antusiasme umat dalam mengikuti Misa Kudus bersama Paus Fransiskus. Gereja Katedral Semarang menggelar ibadah misa online saat Paus Fransiskus memimpin ibadah Ekaristi di Stadion Gelora Bung Karno. Ibadah dilakukan secara live streaming melalui 2 layar besar yang terpampang di kanan kiri mimbar. Wakil Ketua 2 Dewan Paroki Gereja Katedral Semarang, Antonius Ander Prianto menjelaskan momentum Misa Kudus bersama Paus Fransiskus sangat dinantikan oleh umat Katolik di Indonesia, termasuk di kota Semarang. Apalagi terakhir Paus Fransiskus datang ke Indonesia sudah 35 tahun yang lalu. Di Keuskupan Agung Semarang itu masing-masing paroki cuma mendapat kuota 25, jadi banyak umat yang tidak terakomodir. Maka kita putuskan untuk live streaming bersama, karena umat sungguh pengen ikut misa bersama Bapak Paus ini, membuat umat semakin bisa meneladani kesederhanaan beliau dengan kemana-mana pakai sesuatu yang sederhana. Kita lihat sendiri pakai mobilnya juga mobil sederhana, pakai jam tangannya jam tangan sederhana, pakai sepatunya juga sederhana sekali. Itu
seperti mencontohkan anaknya supaya mengikuti beliau sebagai bapak. Seperti itu. Harapannya umat juga bisa mengikuti apa yang menjadi teladan beliau. Sementara itu, salah dua umat yang hadir, Aurelia Sevina dan Katerina Atlantia mengaku mengidolakan Paus Fransiskus dalam hidupnya. Menurut mereka, Misa Kudus ini merupakan misa yang tak boleh tertinggal meski hanya bisa diikuti melalui live streaming. Bener-bener ngerasain sukacita yang gede banget, soalnya apalagi kan Paus Fransiskus memang Bapak Suci yang datang ke sini, terus ternyata beliau misa di Gelora Bung Karno, jadi kita benar-benar seantusias itu buat ikut walaupun live streaming, karena ini pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu Paus itu datang ke Indonesia. Paus Fransiskus ini memiliki kerendahan hati banget yang beliau itu sangat antusias dengan masyarakat sekitar, suka membantu juga dari masyarakat sekitar. Galeri Investasi Via UB menggelar acara bedah emiten untuk membahas perkembangan saham sebuah perusahaan. Kali ini Galeri Investasi Via membahas saham dengan kode baik yang berasal dari Kota Malang, yaitu Ayam Nelongso. Usaha yang bermula dari skala gerobak ini sudah menjadi pemain besar kuliner dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Ayam Nelongso merupakan merek kuliner ayam yang menjadi favorit mahasiswa di Malang Raya. Kini, Ayam Nelongso tak hanya hadir di Kota Malang, namun sudah berada di berbagai kota besar lainnya. Tak hanya itu, Ayam Nelongso juga memperkuat permodalan dengan menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kesuksesan ini menjadi perhatian Galeri Investasi Via UB dengan melakukan bedah emiten Ayam Nelongso. Zaki Zafran, panitia pelaksana, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengenalkan emiten pasar modal kepada mahasiswa baru. Dari Galeri Investasi akan mengadakan sebuah acara yang nantinya semacam talk show. Nanti akan ngebahas gimana sih perkembangan Ayam Nelongso. Jadi Ayam Nelongso ini kalau for your information, dia tuh udah masuk Bursa Efek. Jadi nama Ayam Nelongso sudah terdaftar di Bursa Efek. Nah, nantinya kita akan menjelaskan gimana sih tahap dari Ayam Nelongso ini dari awalnya mungkin dari gerobakan sekarang sampai bisa masuk Bursa Efek dan bahkan cabangnya itu udah ada di seluruh Indonesia gitu. Latar belakang dan maksud tujuan serta acara ini tuh diselenggarakan kenapa, Kak? Oke, kalau latar belakang sendiri kan karena kita kebetulan dari bisnis, nah kita akan ngebahas gimana sih kira-kira ownernya ini mengelola bisnisnya sehingga sampai bisa masuk Bursa Efek, dan juga kita akan ngebahas gimana sih ketika prosesnya buat beliau itu masuk ke Bursa Efek Indonesia. Pasti kan nggak mudah kan, perlu persyaratan segala macam kayak gitu. Oke, kalau targetnya target utama sih kita pengen mahasiswa ini, terutama mahasiswa baru yang administrasi bisnis, tahu lah gitu gimana sih mempraktekkan ilmu bisnis secara real, apalagi kan kita pemateri sendiri langsung dari ownernya yang punya. Buat outcome-nya sendiri kita pengen balik lagi ke yang awal tadi, kita pengen mahasiswa ini mengetahui gimana sih praktek bisnis secara real, dan juga gimana sih kira-kira alur atau prosedur buat masuk ke dunia Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Owner Ayam Nelongso, Nanang Suherman, mengaku senang dapat hadir dalam bedah emiten tersebut. Ayam Nelongso bermula dari usaha skala gerobak di pinggir jalan. Lambat laun berkembang dengan memiliki beberapa cabang dan kini sudah mampu IPO di Bursa Efek Indonesia. Nanang mengaku ingin berbagi motivasi kepada mahasiswa baru untuk tidak meremehkan usaha kecil dan mau tekun untuk membesarkan usaha tersebut. Materi yang tadi saya jelaskan tidak terlalu banyak, hanya memang sebuah perjalanan bagaimana PT BMP Tbk ini memulai usahanya dari sebuah gerobak sampai mampu tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kenapa kok hanya sekedar cerita? Karena ya isinya para mahasiswa yang memang butuh untuk kita berikan sebuah edukasi, kita berikan sebuah narasi, kita berikan sebuah motivasi agar mereka, ini loh ada sebuah bisnis yang kamu tuh pada dasarnya nggak terlalu effort terlalu gede tapi mampu bisa tercatat ke Bursa Efek. Itu sih dasarnya di sini. Latar belakangnya karena isinya di sini adalah para mahasiswa yang memang itu dibutuhkan oleh mereka. Karena kalau kita menceritakan misal nih strategi keuangan, nggak akan nyantol mereka, sehingga yang dibutuhkan pasti hanya sebuah narasi motivasi yang itu yang memang mereka harapkan untuk saat ini. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Kemeriahan Disnatalis ke-67 Universitas Padjadjaran masih terus berlanjut. Kali ini Pasar Seni dan Unpad Nyeni memeriahkan rangkaian kegiatan Disnatalis Unpad. Berikut liputan tim Divia Unpad TV untuk USM TV.
Bertempat di lapang PPBS Unpad, pentas seni dan bazar berlangsung 2 hingga 5 September. Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan, Profesor Yanyan Muhammad Yani Mayer, PhD, dan diresmikan oleh Rektor terpilih Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita melalui pemukulan gong. Sejumlah acara disajikan mulai dari penampilan mahasiswa internasional, lomba Unpad Nyeni Kamonesan, serta lomba nyanyi solo dan grup kategori mahasiswa dan dosen. Selain penampilan hiburan dan lomba, terdapat pasar seni Unpad yang juga menjadi daya tarik dari Unpad Nyeni. Berbagai produk kreatif dan kuliner khas disajikan oleh para peserta bazar yang merupakan perwakilan fakultas dan unit kerja di lingkungan Unpad. Melalui kegiatan ini, Rektor Unpad Profesor Rina Indiastuti berharap mahasiswa Unpad memiliki kreativitas dan inovasi yang baik guna mendukung kemajuan Unpad. Hari ini ramai kan? Pentas seni dan bazar ya. Dalam rangka Dies Natalis Unpad ke-67. Ramai sekali. Banyak di sini mahasiswa asing, tadi ya pagi kan, makanan dari negara-negara tempat mereka berasal, lalu juga mereka tampil kesenian negara-negara berasal. Nah kalau sekarang ini bazar karya dari fakultas dan unit kerja ya. Di sana ada karya seni setiap unit kerja. Pokoknya meriah, diharapkan. Maka Unpad, masyarakat Unpad bisa memiliki kreativitas yang lebih baik lagi, punya inovasi yang lebih baik lagi, dan itu mendukung kemajuan Unpad. Mudah-mudahan reputasi dunia Unpad, kebermanfaatan Unpad bisa ditumbuhkan dari kreativitas dan inovasi dari seni ya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Unpad Nyeni 2024, Profesor Atwar Bajari mengungkapkan bahwa mahasiswa banyak berperan dalam kegiatan Unpad Nyeni tahun ini. Ia juga bersyukur kegiatan ini mendapat antusiasme yang baik dari mahasiswa yang dibuktikan melalui beberapa acara yang kompetitif dan menghibur. Unpad Nyeni ini event yang selalu diselenggarakan setiap tahun pada saat Unpad menyelenggarakan Dies yang secara rutin diperingati di bulan September. Nah, di Unpad Nyeni tahun 2024 ini ada sebuah keistimewaan di mana tahun ini kita berupaya mendorong peran mahasiswa lebih besar. Unpad Nyeni ini diselenggarakan bersamaan dengan pentas seni dan bazar yang alhamdulillah sudah tadi dibuka oleh Pak Wakil Rektor 4, di mana dalam Unpad Nyeninya sendiri kita menyelenggarakan beberapa mata lomba seperti mata lomba vokal seni, kemudian vokal grup, kemudian lomba TikTok, dan tentu yang terakhir adalah event yang sangat menarik yaitu Kamonesan yang merupakan ekspresi kebahagiaan dari tenaga kependidikan dan dosen dalam menyambut Dies Unpad. Di hari terakhir, kegiatan semakin meriah dengan adanya demo masak oleh MasterChef Indonesia sekaligus dosen Unpad Seto Nurseto. Dirinya mendemonstrasikan memasak domba Pajajaran. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya TV untuk USM TV. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin. Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut membahas mengenai kebijakan ekonomi biru. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Unhas pada Kamis 29 Agustus 2024 di Baruga Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kuliah umum kali ini mengangkat tema implementasi kebijakan ekonomi biru, mewujudkan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang oleh keluarga besar Unhas kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Profesor JJ juga menyampaikan kepada seluruh mahasiswa yang hadir dalam kuliah umum kali ini, bahwa generasi muda khususnya mahasiswa Unhas harus mengambil peran dan menjadi pemain untuk masa depan Indonesia, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam pemaparan materinya menyampaikan beberapa poin penting mengenai implementasi kebijakan ekonomi biru, diantaranya adalah memperluas kawasan konservasi laut,
penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan terakhir adalah pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Dalam materinya, Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan bahwa Blue Food dapat menjadi solusi permasalahan pangan dunia. Blue Food adalah pangan yang berasal dari perairan. Blue Food akan menjadi pangan masa depan untuk mengatasi malnutrisi dan kelaparan serta kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 2.500 spesies biota laut dapat dijadikan sumber pangan. Iya, jadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah punya roadmap ekonomi biru. Tadi Pak Menteri itu sudah sampaikan sebenarnya 5 poin, mungkin saya tidak usah ulangi, bisa dilihat di YouTube. Tetapi Pak Menteri mau kita pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan itu berbasis ekosistem. Jadi kita memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan tetapi tetap harus menghitung keberlanjutannya. Jadi ada keseimbangan antara ekologi dan ekonomis. Dan diharapkan Unhas sebagai salah satu universitas besar, universitas terbaik ya, itu harus ambil peran di dalam mewujudkan konsep cita-cita ekonomi biru ini, di mana kalau ekonomi biru, program-program ekonomi biru ini dilaksanakan dengan bagus, maka yakin dan percaya kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk generasi muda kita. Ya, tadi kita sudah dengar, alhamdulillah ada banyak penawaran ya. Pak Menteri maunya misalnya kita akan riset udang, mungkin nanti kita akan coba riset genetiknya sehingga muncul varian baru yang cepat berkembang, tahan terhadap penyakit ya. Kemudian yang kedua juga tantangan yang diberikan adalah kita harus melakukan riset terkait dengan ketersediaan pakan yang cukup. Ya, karena itu kan saat ini biaya produksi udang misalnya itu sangat mahal karena bahan-bahan yang didatangkan itu kan bahan-bahan ekspor. Ratusan mahasiswa menunjukkan antusiasnya dalam mengikuti kuliah umum kali ini. Mahasiswa bahkan mulai memadati Baruga Baharudin Lopa sejak pagi hari. Kapasitas Baruga yang hanya dapat menampung 500 orang mengharuskan mahasiswa lainnya yang tidak kebagian kursi untuk mengikuti kuliah umum secara daring. Pemirsa, untuk membangkitkan industri garment di Baltimore, Maryland, Stacy Stubb, fashion entrepreneur berdarah campuran Indonesia-Amerika, berlari sejauh 535 km selama 10 hari bersama 2 pelari lain. Melalui inisiatif ini, ia menawarkan produk lari yang terinspirasi oleh Bali, diproduksi di Baltimore. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan dia itu kan bukan pelari ya, dia termasuk orang nekat berani lari sejauh itu dan dia bukan pelari juga. Adalah Stacy Stubb, orang nekat yang dimaksud Valentine Lily, pelari ultra atau jarak jauh dari Bali. Stacy, seorang fashion entrepreneur, memang kerap memakai platform lari jarak jauh untuk mengkampanyekan misinya. Stacy yang berpengalaman selama 20 tahun bekerja di industri fashion Eropa, Asia, dan Amerika, berlari sejauh 333 mil atau 535 km selama 10 hari untuk membangkitkan gelombang baru industri pakaian di Baltimore, kota pelabuhan terpadat negara bagian Maryland. I have been advocating for this industry in Baltimore for about 7 to 8 years, and this is sort of my last big run in Baltimore. So this is sort of like bringing a lot of attention so that we can pass it on to more entrepreneurs, not just myself, but many impact-driven entrepreneurs. Dengan tema From Bali to Baltimore, setiap hari ia menyelesaikan jarak 33 mil atau 53 km yang berakhir bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79. Selain bersama Valentine Lily, Stacy juga ditemani Nicole Myrick, pendiri Icosa Apparel, perancang pakaian lari yang mereka kenakan. I've designed the Morpha collection. It's inspired from the nature that I saw when I was in Bali with Stacy last year. So Morpha comes from a metamorphosis from butterflies. Melalui inisiatif lari ini, Stacy yang berdarah campuran Indonesia dan Amerika ingin terus menghidupkan industri garment di kota tempatnya menetap
dengan mempromosikan produk lokal buatan penjahit yang dibayar lebih tinggi dari upah minimum. We're going to sell through the Icosa collection 100 capsule bags of wardrobes, and everything that we're wearing inspired by Bali but made in Baltimore will be a part of this run. So my mission is trying to be as sustainable as possible, so using recycled or dead stock materials. We make in small batches so that we're not creating a lot of waste. We also try and make them in colors and styles that are seasonless and trendless, so we're very anti-fast fashion. Susan Clayton dengan produk sarung tangan untuk beraktivitas di musim dingin berlabel White Paws Run Mitts adalah salah satu pebisnis lokal yang memperoleh manfaat dari upaya yang dilakukan Stacy. Menurutnya, Stacy adalah seorang pendukung sejati bagi para pelaku bisnis kecil. And I'm hoping that with the program, the Buy Back Baltimore, behind it will help us to, get that word out and be a little bit more organic in how we launch this product. And she's just very supportive of everyone knows her, and everybody's really proud of what she's produced here. We're currently on the 6th floor. On the 4th floor, there's 20,000 square feet of needle trades workers, entrepreneurs, nonprofits, all clustering together and continuing to grow. And that's the beauty of impact and change, is if you start the fire. Walau ini adalah inisiatif lari terakhir Stacy di Baltimore, tapi ia tak akan berhenti karena cita-citanya adalah mengembangkan kembali masa depan industri fashion di skala internasional yang lebih bertanggung jawab dan penuh kesadaran. Dari Baltimore, Maryland, Dania Iman, Rio Tuasikal, Nia Iman Santoso, VOA.